Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang contoh pengisian jurnal umum dari transaksi-transaksi pengeluaran kas. Nah, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu transaksi pengeluaran kas, ya. Pengeluaran kas itu disebabkan oleh kegiatan apa saja, dokumen apa saja yang terkait dengan transaksi pengeluaran kas, dan contoh-contoh dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang pengisian jurnal umum dari transaksi pengeluaran kas. Nah, di sini kalian boleh perhatikan berikut adalah contoh transaksi pengeluaran kas. Diketahui bahwa dalam bulan Juni 2020 sudah terjadi beberapa transaksi pengeluaran kas dalam PD Semangat dengan data sebagai berikut. Nah, ini saya sengaja tulis transaksinya berurutan nomor 1, 2, 3, dan 4. Namun jika kalian ingin menulis data transaksi ini di jurnal umum dengan melihat langsung dari bukti dokumen transaksinya, itu bisa juga. Misalnya kalian ada megang kwitansi sebagai bukti kalian melakukan pembayaran. Kalian ada juga megang nota kontan, kalian ada megang faktur di situ. Itu bisa juga kalian gunakan untuk langsung kalian posting atau salin atau ditulis di jurnal umum. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Supaya kita lebih mudah aja untuk menulisnya di bawah ini. Nah, jadi saya tidak melampirkan bukti real dari bukti transaksi pengeluaran kas. Oke, kita lanjut yang nomor 1 di sini. Tanggal 8 Juni 2020 telah terjadi pembelian barang dagang. Nah, ketika kalian membeli barang dagang, ini otomatis kalian akan mengeluarkan uang kas. Di situ akan terjadi pengeluaran kas. Nah, kepada toko Andi secara tunai. Nah, kalau secara tunai ini jelas ya. Otomatis kalian pasti mengeluarkan uang senilai 1.500.000. Nah, kalian langsung lihat ke format jurnal umum ini. Di sini ada tanggal, ini tanggal ya, tanggal 8. Nah, nomor 1 ini kan tanggal 8. Transaksinya persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang, adanya penambahan persediaan barang dagang karena kalian di sini pembelian barang dagang. Nah, saya tulis persediaan barang dagang. Ini kolom referensi ini saya dapat dari tabel di bawah. Tabel di bawah ini nomor akun, kode akun ini khusus dalam perusahaan dagang. Nah, ini nanti kalian lihat aja ke bawah, nanti saya kirim juga filenya. Nah, kode akun ini ya saya jelasin. Ini yang udah istilahnya udah tidak bisa diubah-ubah ya. Ini nomor akun, nama akunnya harta, ini kodenya 1. Kalau kewajiban ini kodenya 2, modal kodenya nomornya 3, pendapatan 4, dan beban itu 5. Dan ini tidak bisa diubah. Nah, untuk anak-anaknya, misalnya ini 101 itu kas,
102, 103 dan seterusnya. Kalian bisa aja mengubahnya. Namun yang untuk 1 ini adalah, kalian lihat di sini adalah harta. Nah, untuk kas, persediaan barang dagang, piutang usaha, ini semuanya termasuk harta, termasuk asuransi, kendaraan, gedung. Ini adalah bagian dari harta. Kalian lihat induknya di awal ini 1. Nah, kenapa 101 di sini? Nah, supaya untuk penulisan seluruh harta itu bisa apa istilahnya, peluangnya lebih banyak untuk kita nulis nama-nama harta yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau 101 sampai 199 ya kan bisa. Nah, kalau untuk nomor 2, nah ini kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu contohnya utang. Nah, utang itu adalah kewajiban kita. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kolom referensi. Ini diisi dengan kode nomor akun. Selanjutnya, persediaan barang dagang ini karena bertambah, kalian membeli otomatis bertambah kan. Jadi kalau harta bertambah itu di debit, ditulis di debit sejumlah 1.500.000. Ketika kalian membeli barang dagang, otomatis kas kalian akan berkurang. Jadi ketika kas berkurang, ini kalian tulis di kolom kredit sejumlah sama dengan pembelian barang di atas. Nah, karena kalian membeli dalam jumlah 1.500.000, jadi kasnya juga 1.500.000. Nah, di sini kalian ketik dalam kurung pembelian barang dagang secara tunai. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tanggal 16. Kalian lihat nomor 2, tanggal 16 Juni 2020 melakukan pelunasan utang kepada si P. Andri sejumlah 1.650.000. Nah, kalian tulis di sini utang. Nah, utang kalian berkurang ya. Kalian tulis di kolom debit. Nah, kas kalian juga berkurang. Kalian tulis di kolom kredit. Nah, seperti itu. Kalau hutang ini, hutang berkurangnya di kolom kredit, hutang bertambah di kolom debit. Nah, untuk ini, karena hutang ini adalah kewajiban, maka angkanya dari 2. Nah, ini angka ini saya ambil referensi dari tabel di bawah. Utang usaha, utang dagang. Sebenarnya ini tergantung perusahaan dagang untuk membuat nama akunnya, karena tidak semua perusahaan dagang sama nama akunnya. Itu tergantung perusahaan dagang kalian lagi. Apakah kalian hanya memiliki nama akun di perusahaan kalian hanya sampai 108, yang terserah. 109-nya nggak ada. Kemudian kendaraannya nggak ada ya, nggak usah dibuat nama akun. Nah, ketika perusahaan dagang kalian punya kendaraan, ya dibuat seperti itu. Misalnya gedung, kalian nggak punya gedung, ya nggak usah dibuat. Nah, seperti itu. Jadi nama perkiraan akun ini tergantung dari perusahaan dagang masing-masing. Jadi ini tidak, istilahnya tidak tidak sama. Semua perusahaan ini tidak sama. Yang sama ini hanyalah di atasnya, induknya ini adalah ini. Nah, ini pasti sama. Misalnya ini 10, anggaplah 100. Nah, ini dari 200, ini dari 300, ini dari
seperti ini. Ini di semua perusahaan ini semuanya sama, cuman anak-anaknya itu aja yang beda. Oke, kita lanjut ke tanggal 20 nomor 3. Nah, ini tanggal 20 dilakukan pembelian perlengkapan kantor secara tunai kepada toko makmur senilai 250.000. Nah, di sini tanggal 20 kalian tulis perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko ini kan termasuk harta. Kalian menambah harta kalian di toko kalian. Kalian tulis nomor referensinya. Ternyata perlengkapan ini ke 106 ditulis di situ. Dan selanjutnya kalian tulis di kolom debit, karena harta bertambah ditulis di kolom debit sejumlah sesuai dengan yang kejadian ini 250.000. Kemudian kas kalian berkurang. Nah, kas kalian berkurang kalian tulis di kolom kredit sejumlah 250.000. Nah, dalam kurung di bawahnya pembelian perlengkapan toko secara tunai. Nah, misalnya perlengkapan toko itu misalnya kalian beli gunting atau beli pisau atau beli timbangan dacin tambahan. Nah, itu perlengkapan. Selanjutnya di nomor 4 tanggal 30 Juni. Ini tanggal 30 dilakukan pembayaran gaji karyawan sejumlah 1.300.000. Nah, jadi di sini saya tulis beban gaji. Nah, beban gaji jika beban ini masuk ke beban ini nomor 500 karena ini perusahaan dagang, ada tambahan nomor akun. Karena di sini perusahaan dagang ada 2 bagian beban. Yang pertama beban pembelian ya. Nah, kalian bisa lihat di sini beban pembelian. Yang kedua beban gaji. Jadi ditambah akun, nomor akunnya ke 6. Nah, ini untuk perusahaan dagang. Karena di sini beban gaji toko tertulis nomor akunnya nomor 600 ya, ini nomor 600. Jadi kita tulis aja di kolom referensi nomor 600. Nah, beban gaji. Nah, kalian tulis di kolom debit 1.300.000 sejumlah transaksi di atas ya. Nah, sesuai dengan transaksi ini 1.300.000. Kemudian kas kalian berkurang. Kas kalian berkurang, kalian tulis di kolom kredit sejumlah sama 1.300.000 rupiah. Kemudian di bawahnya ini kalian tulis dalam kurung membayar gaji karyawan. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh ya, contoh transaksi pengeluaran kas yang kita salin ke jurnal umum, yang kita pindahkan ke jurnal umum. Nah, oke, selanjutnya saya lihatkan nama dan nomor akun dalam perusahaan dagang. Nah, saya ingatkan kembali, ini di setiap perusahaan tidak sama ya. Nama akun persediaan barang dagang misalnya 102 ini di setiap perusahaan tidak sama. Bisa saja di perusahaan dagang yang lain nomor kode akun 102 ini namanya piutang usaha, bukan persediaan barang dagang. Nah, ini tergantung perusahaan kalian lagi membuat nama perkiraan akunnya. Namun yang pasti sama itu adalah induknya.
nomor yang paling pertama ya. Nomor 1. Nah, itu 1 tuh harta. Kategori harta. 101 sampai 116 itu harta. Nah, harta yang ada di perusahaan dagang kalian. Kemudian induknya 2 ya adalah utang. Nah, utang usaha kan banyak. Misalnya kalian beli bahan baku berhutang ya. Utang usaha, utang dagang, utang gaji, utang wesel. Misalnya utang gaji. Kalian ini di bulan Juli karyawan belum kalian gaji. Kalian gaji ketika di bulan Agustus, otomatis kalian itu berhutang gaji ke karyawan kalian. Nah, itu masuk ke kode akun nomor 2. Tadi yang saya contohkan itu beban gaji, itu beda lagi. Kalau beban gaji itu ketika karyawan kalian kerja di bulan Juli, kalian gaji di akhir bulan Juli. Nah, itu beban gaji. Makanya beban gaji ini beda lagi nomor akunnya. Nah, seperti itu. Beban gaji ini masuk ke 600. Ini saya ambil dari internet. Kalian boleh juga cari-cari di internet, banyak kok kode akun dan perkiraan akun di perusahaan dagang, perusahaan jasa, itu beda-beda, dan perkiraan akunnya juga beda-beda karena setiap perusahaan itu beda-beda transaksinya dengan pihak luar maupun pihak dalam, beda. Jangan kalian samakan. Oke, untuk pertemuan pada hari ini ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, saya akan kasih soal kurang lebih seperti ini tentang transaksi pengeluaran kas. Nanti saya minta kalian salin ke jurnal umumnya ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan seputar pembelajaran pada hari ini, kalian boleh komentar di grup pada saat jam pelajaran. Kalian boleh juga langsung WA saya. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.